Hai Mams, salam sejahtera. Apakah Anda salah satu orang tua yang agak kepo dengan aktivitas si kecil ketika masih di dalam rahim ibunya? Mungkin kita bahas saja 24 jam ya. Dalam 24 jam ini kira-kira janin ngapain aja ya ketika masih di dalam perut ibunya? Penasaran? Simak terus. Oke, jadi sama halnya seperti orang dewasa ya. Kita orang dewasa biasanya dalam 24 jam ada aja aktivitas, kegiatan mulai dari beraktivitas, bekerja mungkin, atau bahkan beristirahat. Begitu juga dengan janin kita. Ketika moms mungkin saat ini sedang hamil, kemudian kehamilan sudah cukup besar ya, mungkin 20 minggu ke atas atau 5 bulan ke atas, ada loh aktivitas rutin yang dilakukan si kecil ketika dia masih di dalam perut ibunya. Mungkin kita bisa mengenalinya dengan gerakan yang mungkin kita bisa rasakan. Semakin bertambah usia kehamilan, ya pastinya gerakan ini akan semakin terasa. Mungkin ada yang 4 bulan sudah kerasa, 5 bulan, atau bahkan lebih. Nah, kira-kira 24 jam ini si kecil nih ngapain aja ya ketika masih di dalam perut ibunya? Oke, kita bahas dulu dari mulai pagi hari ya, mungkin jam 6 sampai jam 10 pagi lah. Ini adalah kondisi di mana moms mungkin sudah mulai bangun dari tidurnya. Nah, biasanya ada beberapa moms ini yang terbangun karena gerakan dari si kecil. Nah, ini sebenarnya adalah sinyal-sinyal normal, apalagi kalau misalkan kehamilannya sudah cukup besar ya, 5 bulan ke atas. Biasanya kebanyakan moms ini akan kebangun bukan karena bangun sendiri, tapi kebangun karena ditendang sama si kecil, meskipun dia masih di dalam rahim. Kenapa demikian? Karena si kecil ini mulai lapar. Ya, biasanya moms mungkin terakhir makan kan malam ya, selama beberapa jam sampai subuh sampai pagi hari itu biasanya kan tidak ada asupan makanan. Artinya gula darah moms pada waktu itu lagi turun-turunnya. Begitu juga dengan janin, dia juga merasakan lapar. Makanya kebanyakan ya, ibu ini dibangunin bukan karena bangun sendiri, tapi karena ditendang sama kecil. Ya anggap aja mungkin dia kayak minta makan begitu ya. Ini bisa berlangsung mungkin dari mulai jam 5, jam 6, atau bahkan sampai jam 10 pagi. Kemudian kita bahas jam 10 sampai jam 12 siang. Ini kebanyakan moms adalah dalam kondisi yang nyaman ya. Ada beberapa mungkin istirahat, ada yang masih bekerja, atau melakukan aktivitas rumah. Nah, pada kondisi ini karena moms mungkin banyak gerak ya, entah itu jalan, bersih-bersih rumah, atau mungkin bekerja, kantoran, pokoknya melakukan aktivitas, perut ini kayaknya rasanya digoyang, apalagi kalau momsnya banyak jalan. Nah, janin, karena dia sudah makan tadi ya, moms sudah makan, sudah mandi, kemudian dia sudah mulai nyaman ya. Karena gerakan itu tadi seperti ngayun-ngayun, biasanya pada jam-jam ini si janin lagi tidur. Tapi tidurnya bukan tidur yang panjang banget ya, janin ini tidurnya tuh sekitar 20-40 menit sekali, dia akan terbangun. Ya, jadi bukan yang tidurnya lama sampai kita orang dewasa berjam-jam, nggak seperti itu. Makanya mungkin beberapa masih rasain gerakan-gerakan pada jam-jam ini. Kemudian lanjut jam 12 sampai jam 3 sore, ya, jam 15.00. Jadi ngapain? Nah, pada kondisi ini biasanya kita kan waktunya makan siang, ya. Ada beberapa yang moms sudah mulai merasa lapar ya, jam-jam segini sudah mulai ngerasa ngantuk, ya. Mungkin habis makan, kemudian ngantuk tidur. Nah, pas mungkin moms lagi kondisi lapar, janin pun juga lapar. Dia kebanyakan akan terbangun, ya sama aja kayak dia minta makan gitu ya, mungkin lebih aktif gerakannya. Entah dia mukul, entah dia nendang. Dan juga moms mungkin juga karena lapar, akhirnya makan, ya, terus ngantuk deh. Ngantuk tidur pules. Biasanya tidur siang, ya. Janin apakah tidur? Ya dia sebenarnya tidur juga. Cuman karena moms lebih jarang aktivitasnya, mungkin ini untuk moms yang standby di rumah ya, yang ibu rumah tangga. Biasanya jam-jam segini mulai ngantuk tidur. Janin ini kayak merasa dia nggak ada yang nimang-nimang gitu ya. Yang nggak aja seperti itu. Jadi kayak dia tenang suasananya, mendengarkan suara denyut jantung ibunya, tidak ada suara berisik dari luar. Ya sehingga ada beberapa yang tidur, ada beberapa yang juga malah lebih aktif. Karena itu tadi moms tidur, mungkin karena posisinya berubah dari tidurnya telentang, miring kanan kiri, itu biasanya juga bikin dia lebih aktif bergerak. Tapi ini adalah kondisi yang normal. Biasanya pada kondisi-kondisi ini, moms akan merasakan beberapa tendangan. Buat kalian yang sedang merencanakan program hamil, faktor nutrisi juga penting ya. Salah satunya seperti madu amil sini yang bisa membantu program hamil kalian.
madu amil sini ada dua varian ya, madu amil untuk laki-laki dan madu amil untuk wanita. Yang mana madu amil untuk laki-laki ini membantu meningkatkan kualitas sel spermanya dan juga stamina. Dan madu amil untuk wanita ini membantu untuk menyuburkan kandungan, meningkatkan kualitas sel telur juga. Buat kalian yang sedang program hamil, wajib mencoba madu amil sini. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, apakah ada gerakan lain yang mungkin aktivitas lain yang dilakukan oleh si kecil? Ya pastinya ada, apalagi ketika usia kehamilan akan semakin besar ya. Biasanya ada beberapa bayi sudah mulai bisa ngenyot jempolnya, panca inderanya sudah mulai berfungsi ya, penglihatan. Kadang-kadang kalau kita berada di tempat terbuka, kena sinar matahari, meskipun sebenarnya nggak nembus banget ya ke dalam rahim, tapi dia bisa merasakan adanya terang. Contohnya kita gelap gini aja merem ya, masih ada kerasa merah-merah begitu ya, ada cahaya-cahaya begitu. Itu adalah yang juga karena fungsi penglihatannya sudah berfungsi. Jadi kalau ada rangsangan seperti itu biasanya dia merespon. Pendengarannya pun juga mulai berfungsi ya, dia sudah mulai bisa mendengar, terutama untuk kehamilan yang sudah semakin agak besaran ya. Dia bisa mendengarkan detak jantung ibunya, mungkin moms lagi aktivitas ngobrol-ngobrol, atau mungkin di sekitarnya ada yang nyetel musik, ada yang agak berisik dikit, biasanya juga dia akan merespon dengan gerakan. Nah, tadi berkaitan dengan jam 12 sampai jam 3 sore biasanya kan moms makan. Ya, si kecil ini pun juga bisa mengecap ya. Mengecap rasa makanan yang moms juga makan. Ya, ada beberapa rasa yang juga bisa terlarut di air ketuban sehingga dia juga bisa merasakan makanan-makanannya. Bukan berarti pada kondisi ini berarti harus jaga banget makanan, enggak juga ya. Memang itu adalah salah satu kita juga mengenalkan. Mungkin moms harus makan makanan yang ya bermacam-macam rasa supaya si kecil juga akan terbiasa dengan rasa-rasa meskipun dia masih di dalam perut ibunya. Lanjut lagi, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Ini biasanya kebanyakan moms yang mungkin di rumah aja ada melakukan aktivitas sedikit ya, mungkin bersih-bersih rumah, atau mungkin moms yang masih kerja, biasanya jam-jam segini sudah mulai pulang ya. Tapi juga ada yang kondisinya agak lapar dikit ya, jam-jam sore-sore ini biasanya agak-agak lapar. Apa yang dilakukan si kecil? Ya sama aja sebenarnya, kalau moms misalkan dalam kondisi lapar, dia akan lebih aktif bergerak. Tapi kalau moms mungkin lebih banyak aktivitas, mungkin lagi bersihin rumah ya, nyapu-nyapu, atau mungkin ada yang jalan-jalan sore, karena dia merasa kayak diayun-ayun, ya dia akan lebih tenang. Jadi tergantung aktivitas dari moms sendiri. Kalau moms yang mungkin baru pulang kerja ya, biasanya itu kan agak capek badannya, agak kelelahan. Nah biasanya pada kondisi ini juga janin bisa merasakan yang dirasakan oleh moms. Mungkin karena capek biasanya detak jantung kita lebih lambat, atau bahkan ada yang lebih cepat, kemudian kayak lebih tidak energik. Si kecil juga bisa merasakan. Responnya gimana ya? Mungkin ada yang dengan lebih aktif dia geraknya ya, ada juga yang mungkin lebih kalem gerakannya, tergantung juga. Tergantung karakter si kecil. Kemudian lanjut ya, jam 6 sampai kurang lebih jam 8, jam 9. Ini biasanya moms kan juga ada beberapa yang sudah mandi ya. Nah, karena mandi ini biasanya suhu air yang mengenai perut ibu itu juga bisa dirasakan oleh si kecil. Ya mungkin moms yang lagi mandi air hangat biasanya lebih rileks, kalem. Si kecil juga akan lebih rileks di dalam. Tapi kalau moms mungkin mandi air dingin, biasanya dia juga akan merespon dengan gerakan, karena dia juga bisa merasakan suhunya. Meskipun di dalam rahim itu dia ada air ketuban ya, yang menjaga suhu di dalam itu tetap stabil, tapi kalau ada paparan suhu dari luar juga dia bisa merasakan, meskipun tidak begitu ekstrim. Kemudian lanjut ya, jam 9 sampai menjelang tidur. Karena moms pada kondisi ini lebih banyak mungkin istirahat ya, tidur. Si kecil malah justru aktif. Aktifnya malah di malam hari ya, kayak kelelawar. Jadi dia tuh malah lebih banyak beraktivitas di malam hari. Karena moms dalam kondisi tenang ya, tidak ada gerakan, dia kayak ya lebih bisa enak untuk bergerak. Kemudian moms juga pada saat tidur itu biasanya suaranya hening ya, ditambah juga kondisi gula darah mulai turun ya, karena tidak makan selama beberapa jam. Itu yang bikin si kecil lebih aktif bergerak. Intinya seperti apa ya, kalau misalkan kita lapar lah, kalau kita lapar biasanya kita kan kayak pengen gimana gitu nyari makanan gitu ya, kalau kayak minta makan, kurang lebih seperti itu. Janin kecil pun juga ketika masih di dalam perut dia juga akan merasakan hal-hal seperti itu, melakukan hal-hal seperti itu.
Tapi kayaknya seru ya kalau misalkan kita bisa mengetahui aktivitas si kecil ketika di dalam perut ya 24 jam lah. Meskipun ini sebenarnya bukan aktivitas rutin ya, kayak kita dewasa pagi bangun kerja, kemudian istirahat dan macam-macam. Ya si kecil sebenarnya tergantung aktivitas ibunya. Nah, semakin dia gede, biasanya jam tidurnya di dalam itu semakin lama. Sehingga mungkin semakin besar, usia kehamilan mungkin 7 bulan ke atas, gerakan sudah mulai akan berkurang dirasakan. Selain karena memang ruang geraknya sudah semakin sempit, dia udah tambah gede, tapi juga karena dia jam tidurnya semakin lama, itu biasanya gerakan juga akan semakin jarang. Tapi nggak masalah kalau misalkan nih Mams dalam 6 jam atau bahkan lebih kok jarang yang rasain gerakan ya, nggak kayak biasanya, dipancing aja. Mungkin karena dia kan sudah bisa mendengar, bikin suara-suara berisik dekat perut ya, mungkin dengerin lagu, atau Mams minum air dingin supaya ada paparan suhu dingin ya, meskipun nggak langsung ke rahimnya, tapi setidaknya itu bisa memancing untuk dia bisa bergerak. Intinya adalah gerakan janin ini tergantung, balik lagi adalah aktivitas Mams seharian. Mungkin akan berbeda dengan Mams yang masih bekerja dengan yang lebih banyak istirahat di rumah. Ini akan berbeda juga pola aktivitas dan juga pola gerakan dari si kecil. Seru ya kayaknya. Nanti lain kali kita akan bahas deh lebih tepatnya gerakan janin nih menjelang persalinan, apa aja yang dia lakukan. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi.